besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di dalam majlis yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, ini adalah bagian daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Idza marartum fi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melangkah, apabila kalian sedang berjalan, kalian melihat daripada taman-taman surga, maka berhentilah, duduklah, ambil ilmu. Nah, apa itu taman-taman surga? Di antaranya taman surga adalah majalis zikir, majalis ilmu, majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu, majlis sholawat. Inilah adalah bagian daripada taman-taman surganya Allah. Kalau kita di dunia sering duduk di taman surganya Allah, maka kita di akhirat kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kalau kita di dunia sering hadir daripada majlis-majlis yang dihidupkan hati kita, yang diingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diingatkan kita untuk selalu basah lisan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita nanti kelak akan bahagia, akan indah hidup kita bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimah." Ini sering kita dengar daripada hadis tersebut. Menuntut ilmunya Allah adalah kewajiban bagi siapapun yang merasa dirinya beriman kepada Allah. Tetapi yang dimaksud ilmu, apa yang wajib? Tidak semua ilmu wajib. Karena kalau semua ilmu wajib, tidak sanggup otak kita. Karena ilmunya Allah sangat luas. Ilmunya Allah itu sangat luas. Apa itu ilmu yang wajib? Ilmu yang berkaitan dengan amaliyah yang wajib. Ilmu yang berkaitan dengan amaliyah yang wajib, hukumnya wajib. Seperti contoh sholat wajib itu. Maka ilmu tentang sholat wajib. Syarat sahnya sholat, ya, syarat sahnya takbiratul ihram dalam fikih ada sebutkan semua. Niat di dalam sholat, ya. Terus cara berwudu yang baik, yang benar, yang diajarkan Nabi, niat di dalam wudu, semuanya syarat sahnya, Fatihah, tajhidatul Fatihah dalam Fatihah, tasjid-tasjidnya, ya, semuanya. Kalau kita tahu ilmunya, maka ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu tentang sholat tersebut hukumnya wajib. Tentang misal kita masuk nanti bulan Ramadan, maka ilmu tentang Ramadan hukumnya wajib. Karena pada saat itu puasa Ramadan wajib, maka yang berkaitan dengan Ramadan wajib. Tetapi kalau ilmu semua tidak wajib, karena ilmu Allah luas. Ya. Dan yang perlu kita ketahui semua, bahwa yang kita pelajari di sekolah umum pun itu bagian daripada ilmu agama. Kenapa? Perbintangan Nabi menjelaskan di dalam kitab Qasasul Anbiya itu Nabi menjelaskan tentang peredaran bulan dan matahari dan planet-planet. Nabi sudah menjawab. Nabi sudah menjelaskan di dalam kitab tersebut dengan secara detail. Artinya ilmu tentang perbintangan itu juga ilmu agama. Ya. Tentang masalah hari, ya, tentang masalah waktu, ya, melihat waktu. Ini semua sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi sekolahan yang ada di luar sana itu juga termasuk bagian daripada cabang ilmu agama, yaitu ilmu agama Islam. Makanya ilmu itu sangat luas. Nah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari yang wajib yang mampu kita. Kalau yang lain itu boleh tambahan. Ya, semakin kita menuntut ilmu, semakin kita merasa bersalah, semakin kita tahu bahwa luasnya ilmu agama tidak akan bisa menguasai semuanya. Illa Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi sudah dibukakan hijab sama Allah Subhanahu wa taala tanpa ada apapun yang ditutupi antara Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ada kebatasan, ya, kebatasan daripada akal kita, kebatasan waktu. Ya, kita memiliki kebatasan. Walhasil ilmu-ilmu inilah yang harus kita pelajari. Nah, kita diajarkan oleh para guru-guru kita
diajarkan bagaimana cara beribadah yang baik. Wabil khusus ini kalau bagi akhwat ini banyak ada di dalam fikih itu fikul nisa ya, tentang perempuan, karena perempuan itu lebih sensitif, lebih banyak masalah-masalah tentang bab haid, bab nifas, ini harus kita ketahui karena ini penting. Nanti ketika yang dimana dinamakan darah haid yang dimana ya, yang dimana darah daripada bukan haid, yang darah penyakit, kita harus tahu sama-sama. Karena kalau kita tanpa ilmu maka kita tidak tahu. Ini bisa kita dapatkan dengan majlis-majlis seperti ini. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu juga fil majlis khairu min alfi sholatin rakaat wa khairu min alfi iadatil marid wa khairu min alfi huduril jenazah. 1 detik dengan kita duduk di majlis seperti ini itu lebih baik daripada kita sholat 1000 rakaat. Itu pahala sholat 1000 rakaat itu ditambah lagi, bukan cuma di situ, ditambah lagi dengan pahala 1000 kali kita menengok orang yang sakit. Bukan cukup di situ, ditambah lagi pahalanya seakan-akan kita hadir di dalam pemakaman 1000 orang muslim yang meninggal. Itu 3 pahala tersebut dijadikan 1 lebih afdal kita duduk di dalam majlis ini. Majlis seperti ini itulah keutamaan daripada majlis-majlis zikir. Alhamdulillah di sini kita ada majlis, ada seorang guru, maka jangan tinggalkan majlis seperti ini. Apalagi waktu khusus sekarang ini yang dimana kita menghadapi di masa banyak daripada seorang orang alim, orang-orang soleh, orang berilmu sudah Allah angkat dari muka bumi ini. Kita lihat 1 tahun ke belakang ini setiap hari itu hampir ada orang soleh, orang berilmu meninggal. Bahkan pernah 1 hari 40 orang atau 30. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Allah sedang memperingatkan kepada kita bahwa ini ilmu akan saya cabut. Jangan santai-santai lagi. Ilmu ini akan saya cabut. Ini ulama sudah saya ambil semua, orang-orang berilmu sudah saya ambil semua. Di mana posisi kita? Kalau kita tidak semangat atau kita tidak mengarahkan anak kita, keturunan kita untuk menuntut ilmu agama, kita bisa bayangkan 20 tahun ke depan bagaimana negara ini. Tanpa mereka orang-orang berilmu, tanpa mereka orang-orang soleh, bagaimana keadaan negara ini? Nah, saatnya sekarang ini kita didik untuk itu. Misalkan kita punya anak, didik anak kita di dalam ilmu agama. Ajarkan mereka untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jamaah-jamaah ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan nanti ketika ada seorang ulama wafat terus kita pasang status, ya Allah sedih, Habib fulan meninggal, Kiai fulan meninggal, guru fulan meninggal, sedih. Nah, itu sia-sia kita. Yang perlu kita sedihkan di mana keberadaan kita saat mereka masih hidup. Itu yang perlu kita sedihkan. Saat Habib fulan masih hidup, apakah kita pernah mengambil ilmunya? Apakah kita mengambil barokahnya? Apakah kita pernah mengambil daripada sanad, daripada ilmunya, sanad miripnya, auratnya? Ataukah kita tidak pernah datang sekalipun kepada mereka? Sehingga ketika mereka wafat, kita pura-pura sedih. Ya Allah, kenapa beliau wafat? Ya Allah, percuma tangisan saya. Yang perlu kita sesali adalah di saat mereka hidup, kita tidak bersama mereka. Ini yang perlu kita sesali. Karena apa? Ketika mereka sudah wafat, kita sudah tidak bisa mengambil lagi daripada keberkahan selama beliau hidup. Yang beliau dapat apa yang bisa kita ambil daripada beliau orang-orang soleh. Nah, inilah yang harus kita sesali bagi ibu-ibu yang hadir di majlis ini. Madrasatul Ula, ibu adalah pendidik awal daripada anak-anaknya. Maka siapkan bagi kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Nah, ini pendidikan sejak kecil. Tidak bisa kita didik anak kita nanti saja sudah balik. Seperti ilustrasi pohon kelapa. Pohon kelapa kalau masih kecil, ketika bengkok bisa kita luruskan, betul. Tetapi kalau sudah besar, siapa yang bisa ngurusin pohon kelapa? Ada yang sanggup, betul. Ada yang kuat, kenapa? Sudah besar, sudah kokoh, sudah kuat. Begitu juga anak kita. Kalau tidak pendidikan dari kecil, maka ketika besar susah kita bilang. Ngebantah, ngelawan. Ini pendidikan dari kecil. Bagaimana ketika itu Imam Habib Ali Husain Al-Habsyi, Sayyidul Maulid yang sering kita lantunkan maulidnya di mana-mana pun di seluruh dunia. Itu beliau dididik ibunya dari sejak dia.
Beliau itu di usia 7 tahun atau 8 tahun. Ibunya mengatakan, ya Ali, kalau engkau ingin mendapatkan ridhaku, maka engkau harus bisa berjumpa dengan kakek kita, yaitu Rasulullah SAW. Di usia seperti itu, maka Habib Ali berusaha bagaimana caranya berjumpa dengan Nabi Muhammad, dengan beliau menuntut ilmu, dengan beliau ibadah, dengan beliau memperbanyak sholawat, apapun itu dilakukan, sehingga ketika itu dalam usia 9 tahun beliau berhasil berjumpa dengan kakek beliau, itu Nabi Muhammad SAW. Tetapi dalam mimpi, ketika dalam mimpi beliau senang berjumpa dengan Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan kepada ibunya, Umi, alhamdulillah Ali sudah berjumpa dengan Nabi. Kata ibunya, engkau berjumpa dengan Nabi di mimpi ataupun di alam sadar, di alam mimpi. Itu kalau berjumpa di alam mimpi itu bukan berjumpa. Kalau seorang yang dikasihi, yang dicintai, itu bukan dinamakan perjumpaan kalau di alam mimpi. Perjumpaan yang hakiki adalah ketika bisa berjumpa jasad bertemu dengan jasad. Itu adalah percintaan sejati. Maka Habib Ali tidak putus asa, berusaha lagi di ibadahnya ditambahin sampai sehingga ketika itu beliau sedang dalam keadaan sholat, ketika at-tahiyatul terakhir, ketika assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, sang kakek beliau Rasulullah menjawab, waalaikumsalam ya Ali. Aku jawab, salam wahai Ali. Ini mereka pendidikannya seperti ini. Maka tidak heran makom kedudukan Habib Ali sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ibunya berhasil mendidik daripada pendidikan yang pertama. Suksesnya seorang anak adalah terletak kepada ibunya ketika pendidikan pertama. Nah, makanya jadikan kita sebagai orang tua yang mendidik daripada keturunan kita, anak kita sebagai didikan salafus saleh. Al-Faqir sendiri pernah masih ingat daripada didikan. Saya punya abahnya kakek si Uyut ya. Saya mengalami itu. Saya manggilnya Jin, tapi abahnya kakek. Itu abahnya kakek saya itu orang Arab yang pegangan salafnya kuat. Saya ketika mondok di Darut Tauhid pertama kali di Malang, ketika pulang saya disuruh jadi imam. Pengen tahu bahas sholat saya seperti apa, bacaannya bagaimana, makhraj hurufnya bagaimana, diperhatikan. Itu salam, alhamdulillah bagus, ini tambahin sedikit. 1 tahun saya mondok, itu kakek saya bilang, saya tidak mau kamu ngomong bahasa Indonesia. Kalau kamu ngomong bahasa Indonesia jangan ngomong sama saya. Itu dididik seperti itu. Sehingga saya berusaha untuk belajar bahasa Arab. Kenapa? Kalau nggak ngomong bahasa Arab nggak dijawab. Dididik seperti itu. Sehingga saya berusaha, alhamdulillah walaupun sedikit-sedikit saya bisa bahasa Arab. Sebelumnya itu ketika bayi, itu orang tua saya cerita sendiri. Itu ketika bayi, saya baru lahir. Itu setiap adzan subuh saya dicubit, saya dibangunin sama kakek saya. Kan bayi kan nggak ada hukum, betul? Nggak ada. Bayi mau sholat ya, bayi nggak sholat, betul. Itu ibu saya bingung, setiap adzan subuh dibangun cuma nangis, selesai tidur lagi nggak jadi masalah. Nangis tidur lagi nggak jadi masalah. Sehingga lama-lama orang tua saya kan bingung nanya, ini kenapa kok dibangunin setiap subuh, kan bayi biarkan tidur ya, supaya terbiasa ketika adzan subuh bangun. Nanti ketika dewasa dia akan terbiasa bangun subuh. Itu pendidikan dari saya punya kakek. Begitu cara salah, artinya apa? Supaya terdidik bahwa kita dengan didikan salaf sehingga terbiasa di dalam ketika dewasa, ketika sudah balik, sudah dewasa, sudah terbiasa di dalam didikan salaf. Ini yang dilakukan oleh para salafus saleh. Ini yang saya masih ingat. Itu apa? Sampai segitunya. Jadi cuma karena supaya adzan subuh dibangun. Jadi ketika dewasa, secapeknya apapun gitu, ketika adzan subuh udah biasa bangun. Dan ini yang saya rasakan, alhamdulillah saya rasakan, walaupun tidur sebelum subuh, 1 jam sebelum subuh, tapi ketika adzan subuh masih bangun. Walaupun setelah itu tidur lagi, namanya kita masih manusia. Ya, bukan balik, kalau saya balik nggak tidur. Ya. Artinya cuma ini akar daripada pendidikan daripada saya punya kakek seperti itu. Artinya mendidik daripada pendidikan salafus saleh. Nah ini yang perlu kita
contoh. Jangan sampai anak kita kalau kita lihat beliau jalan sekarang, masya Allah, anak-anak kecil sudah tahu TikTok, tahu game, masya Allah, sedikit ya sudah bisa joget-joget di depan TikTok, di depan kamera, ya Allah, ya kita lihat ya, masya Allah. Dulu kita diajarin boro-boro joget, ya yang diajarin kita ngaji, belajar, ya sampai saya punya kakek itu, dia bilang daripada apa yang saya rasakan, artinya saya waktu itu pernah melihat orang, ya, bukan saya, melihat orang ada orang Arab, ya, ngajak ngomong sama orang Arab Indonesia, atau di Habib atau bukan, paham, hidungnya mancung. Dia diajak bahasa Arab, nggak bisa. Dia bilang apa? Bukan ente Arab, tapi nggak bisa bahasa Arab, bikin malu aja. Itu. Alhamdulillah adanya. Oh ini daripada saya nanti kena ketika dapat ketemu orang-orang Arab, hidung mancung, tapi nggak bisa bahasa Arab, malu. Ya. Artinya inilah yang Al-Fatihah dapatkan bahwa malu kalau nggak kita siapa lagi yang bangga dengan lughatul Arabiyah, lughatul Jannah. Bahasanya Nabi Muhammad SAW. Yang ini yang pelajaran yang saya dapatkan. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadrah Basodan ini adalah isinya tawasul kepada orang-orang soleh. Isinya tawasul. Syekh Abdullah Basodan ini beliau pecinta daripada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Beliau belajar dengan para habaib, banyak di antaranya Abdullah bin Muslim al-Tahir, dan juga kalau nggak salah beliau mengalami juga daripada Habib Hasan bin Shalih al-Bahar, ya, seorang wali besar. Habib Hasan bin Shalih al-Bahar ini sezaman sama Habib Abdullah bin Muslim al-Tahir, tapi lebih tuaan Habib Hasan bin Shalih al-Bahar. Habib Abdullah bin Muslim al-Tahir ini yang ngarang Arhamar Rahimin, ya, yang ngarang kitab Sulamul Taufiq. Itu muridnya Habib Hasan bin Shalih al-Bahar. Abdullah bin Muslim al-Tahir ini muridnya Habib Hasan bin Shalih al-Bahar. Habib Hasan itu ibadahnya nggak banyak. Habib Hasan itu diriwayatkan dalam kitab beliau istiqomah sholat malam, ya cuma 2 rakaat ditutup dengan witir 3 rakaat. Kok bisa jadi wali besar ya? Rakaat pertama beliau hatamkan Al-Quran. Rakaat pertamanya satu Al-Quran hatam. Rakaat kedua apa yang dibaca? Surat pendek, apa itu? Surat Al-Ikhlas 10. Berapa kali? 90 kali. Itu beliau selalu istiqomah itu 2 rakaat itu. Makanya nggak heran maghribnya beliau luar biasa. Bahkan beliau mengatakan siapapun yang sholat di dalam jenazah, maka Allah akan haramkan jasadnya terbakar api dunia dan api akhirat. Dan kejadian ketika itu Habib Hasan bin Shalih al-Bahar meninggal, ada seorang anak muda, ya, datang, dia mendengar, dia lagi di pasar beli daging di pasar, mendengar kabar bahwa Habib Hasan bin Shalih al-Bahar meninggal. Beliau segera lari ingin nyolatin, karena beliau ingat bahwa Habib Hasan bin Shalih al-Bahar waktu hidup beliau mengatakan yang nyolatin jenazahku akan selamat daripada api dunia dan api akhirat. Dia lari, dapat sholat, itu kan daging ditaruh di bawah samping. Dia sholat jenazah, salam, dia pulang seperti biasa. Ini daging dikasih ke istrinya untuk dimasak untuk makan. Dikasih sama istri, dimasak. Istri datang lagi 1 jam. Pak, beli daging di mana? Emang kenapa? 1 jam saya masak nggak matang-matang. Dia bilang saya beli di pasar, di mana-mana. Di mana lagi di pasar? Dia bilang enggak. Ini aneh di daging. Ini aneh. Kenapa di daging nggak bisa matang-matang? Masih mentah, dimasak, digodok, matang-matang. Dia bilang, ya Allah, benar. Kenapa? Waktu itu saya beli daging, terus saya ikut ngolatin jenazahnya Habib Hasan bin Shalih al-Bahar. Habib Hasan bilang, orang yang datang di dalam sholatku, maka Allah akan selamatkan dari api dunia dan api akhirat. Ini daging kena keberkahan daripada selamat dari api dunia. Daging saja nggak bernyawa, binatang yang dibawa sholat ketika menyolatkan seorang aulia atau sholihin, Allah selamatkan daripada api dunia. Bagaimana dengan orang yang menuntut ilmu dengan orang-orang soleh? Maka insya Allah kita akan selamat dunia di dalam dunia dan akhirat. Maka jangan pernah kita lepas istiqomah di dalam majlis. Istiqomah yang paling berat itu istiqomah. Ya. Makanya disebutkan kalau istiqomah khairun min alfi karamah. Karena yang paling berat itu istiqomah. Ya, paling berat di dalam sebuah ibadah adalah istiqomah.
Bagaimana Nabi SAW bersabda, "Ahabul amali Allah aqwamuha wa yuqall." Amal yang paling Allah cintai adalah amal yang dilakukan secara terus-menerus istiqomah walaupun sedikit. Itu Allah paling cintai. Bukan amalan. Sekarang misal kita sholat sunnah 1000 rakaat, besok sholat sunnah 2 rakaat, tetapi kalau kita istiqomah itu yang paling afdol. 2 rakaat tiap malam tutup tamu witir, tapi kita istiqomah tiap malam, itu paling afdol. Itulah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bagaimana sholat malam? Nabi sholat malamnya ketika itu Sayyidina Huzaifah bin Yaman enggak sengaja ya, ketika bangun malam dilihat ada Nabi mau sholat malam, dia juga sholat malam di masjid ya. Beliau di belakang Sayyidina Rasulullah SAW. Nabi sholat malamnya, apa yang dibaca sholatnya? Ketika itu Nabi membaca Fatihah sampai selesai dengan fasih, dengan khusyuk. Ketika itu beliau membaca surat Al-Baqarah. Sayyidina Huzaifah bin Yaman disangka paling Nabi baca sampai 100 ayat. Dalam hati Sayyidina Huzaifah, setelah didengarkan lagi ternyata selesai Al-Baqarah. Dipikir setelah selesai Al-Baqarah Nabi ruku. Enggak, ditambah surat apa? Surat An-Nisa. Selesai surat An-Nisa dipikir ruku. Ternyata ditambah lagi surat Al-Imran. Tahu 3 surat itu Nabi bacanya sholat malam. 3 surat. Ini Nabi ini maksum. Nabi yang punya surga, Nabi yang punya segalanya. Kekasih Allah, sholatnya seperti itu. Bagaimana keadaan sholat kita yang penuh dengan dosa? Kadang-kadang sholat kita lalai. Ini sholatnya Nabi seperti itu. Saya pernah nanya sama orang-orang hafid Quran, kalau baca 3 surat itu dengan tenang, dengan fasih, dengan penghayatan kira-kira berapa lama? Ya, kurang lebih 2 jam. 2 jam. Itu bukan juga di situ. Sayyidina Huzaifah meriwayatkan rukunya Nabi panjangnya sama ketika Nabi baca 3 surat. Sujudnya Nabi, tidaknya Nabi sama lamanya ketika ruku. Sujudnya Nabi sama ketika beliau itu ya. Bayangkan. Makanya Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah sholat sampai bengkak. Coba aja itu. Kita ruku 2 jam coba. Seminggu aja ruku itu 2 jam. Kalau nggak bengkak gitu. Ya wajar, Nabi manusia bengkak. Kenapa? Coba lihat sholatnya seperti itu. Dan itulah Nabi lakukan setiap malam. Bahkan di akhirnya sujudnya beliau panjangkan lagi. Untuk apa? Untuk mendoakan umatnya. Semoga umatnya terselamatkan daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi. Wahai ikhwan, wahai saudara-saudara, wahai ibu. Itu Nabi yang maksum sholatnya seperti itu. Kita bagaimana keadaan sholat kita? Kita kadang-kadang sholat kita lalai. Sholat Allahu Akbar lagi belum masak apa hari ini ya. Masakin suaminya banyak utang di sana masih banyak. Kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. As-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu perjumpaan antara hamba dengan Tuhan. Kalau di dalam sholat kita masih ada urusan dunia, kita menghadap Allah, hati kita masih tidak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada apa dengan diri kita? Kalau kita benar-benar seorang hamba, maka ketika berjumpa dengan Tuhannya pasti nyaman, pasti tidak ada pikiran yang lain, yang ada di pikirannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Kita ini hamba setengah-setengah, jadi-jadian kalau kita ini. Kalau Nabi hamba beneran. Kenapa? Ya kita menghadap Allah aja, kita pikiran kita kepada hamba yang lain, kepada manusia, kepada yang lain, urusan dunia. Itulah kita keadaan kita. Dan yang anehnya kita merasa